Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Laila dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anas Haikal Sopakua dengan NIM 170562443. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa di program studi S1 Manajemen dan di sini mata kuliah Manajemen Strategik. Saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis salah satu produk F&B yang cukup happening di Indonesia, yaitu Mixu Ice Cream. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam SWOT analisisnya, kita sama-sama cari tahu dulu tentang overview mengenai perusahaan Mixu Indonesia. Oke, ini overview tentang Mixu Indonesia. Jadi, Mixu Indonesia atau PT Zingseng Pacific Trading merupakan perusahaan yang menjual ice cream dan minuman teh asal Zhengzhou, Tiongkok, yang berdiri sejak bulan Juni tahun 1997. Nah, selain di Tiongkok, Mixu ini sudah expand bisnisnya gitu ya. Selain di Tiongkok, itu sekarang udah tersebar luas di Vietnam. Nah, sejak tahun 2020 kemarin, Mixu sudah resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia yang berada di Cihampelas Walk, Kota Bandung, dan saat ini Mixu sudah berhasil membuka gerainya atau menyebarkan gerainya itu di hampir seluruh kota di Indonesia. Nah, ini kita sama-sama lihat beberapa contoh produk yang dijual atau ditawarkan oleh Mixu. Basically semua basicnya itu adalah ice cream. Jadi di sini ada beberapa ice cream dengan topping-topping yang cukup unik gitu ya. Terus di sini juga Mixu menawarkan produk ice cream ini yang dicampur dengan minuman-minuman yang cocok gitu ya dikonsumsi bersama dengan ice cream ataupun hanya minuman manisnya aja. Nah, minumannya pun ada beberapa topping-topping yang unik yang menjadi topping dalam minumannya. Ini bisa dilihat teman-teman dan juga Ibu Laila beberapa contoh produk yang ditawarkan oleh Mixu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke analisis SWOT dari perusahaan Mixu ini. Jadi yang pertama untuk kekuatannya dulu atau strength-nya, di sini ada beberapa poin yang menjadi kekuatan dari Mixu, terutama yang ada di Indonesia. Yang pertama harganya terjangkau. Jadi berdasarkan pengalaman saya mengkonsumsi produk yang sama, jenis produk yang sama di beberapa tempat yang berbeda gitu ya. Jadi terutama ice cream, saya udah coba di Mixu dan di beberapa tempat lainnya. Saya bisa bilang bahwa Mixu salah satu produk yang cukup murah gitu ya dijualnya. Karena kalau di store-store lain di luar Mixu gitu ya, itu harganya tergolong lebih mahal dari Mixu. Jadi Mixu sudah berhasil menjual produknya jauh lebih murah daripada kompetitor lainnya. Nah, poin kedua, cita rasanya yang enak. Di sini saya juga bisa bilang bahwa saya setuju gitu ya dengan poin ini, karena kalau mungkin Ibu Laila dan teman-teman semua merasakan atau mencoba produk Mixu ini sangat tidak kalah gitu ya dengan kompetitor-kompetitor, terutama brand-brand dari luar gitu ya, yang dari US, kayak misalkan McDonald's, atau mungkin yang familiar juga KFC, itu yang sama-sama menjual ice cream. Nah, saya bisa bilang bahwa Mixu ini nggak kalah gitu rasanya. Bahkan ada beberapa produk yang jauh lebih enak atau jauh lebih inovatif gitu ya, karena topping-toppingnya yang banyak. Terus yang ketiga itu sistem waralaba atau franchise yang cukup mudah, jadi sangat mempermudah expand dari Gerai Mixu untuk ada di seluruh kota di Indonesia. Nah, sistem waralaba yang mudah ini bisa dilihat bahwa uh, Mixu ini harga produknya itu kan murah-murah, membuat Mixu mencari sumber laba yang lain, yaitu menekankan pada sistem rantai pasok atau expand di franchise-franchise ini. Nah, dari beberapa sumber Mixu yang saya dapatkan gitu ya, Mixu ini memberlakukan sistem waralaba yang cukup mudah, di mana
para franchise ini ataupun kita-kita yang mau membuka franchise Mixu itu tidak perlu menyetorkan sebagian dari keuntungannya kepada perusahaan ini lagi. Dan juga proses renovasi kalau misalkan ada store yang baru mau akan dibuka ataupun ada beberapa store yang ada kerusakan, itu Mixu menyerahkannya kepada pihak kontraktor yang disediakan oleh Mixunya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa lapor ke pihak Mixunya, nanti Mixu bilang ke vendornya atau kontraktornya untuk segera diperbaiki. Nah, mereka juga hanya perlu atau para yang minat untuk membuka franchise ini hanya perlu atau hanya diminta untuk membeli bahan baku dan juga packaging yang langsung dari Mixunya, jadi terpusat, dan membayar biaya manajemen itu sekitar 18 juta setiap tahunnya untuk kerusakan ataupun maintenance dari store-store yang mereka buka. Nah, untuk kekuatan yang keempat di sini bisa dilihat itu ada sistem distribusi yang terpusat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa Mixu ini punya gudang dan juga pusat pengolahan bahan baku yang dikelola secara terpusat. Nah, hal ini tuh membuat brand ini nggak perlu atau nggak mengeluarkan biaya yang banyak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yang mana pada akhirnya membuat proses produksinya, penyimpanan, dan distribusi bahan bakunya itu menjadi jauh lebih murah gitu ya kalau dikelola sendiri. Nah, dari itu nggak heran kalau misalkan brand ini menawarkan sistem pengiriman bahan baku yang mungkin di beberapa kota itu, kalau yang saya dengar, itu berlaku gratis ongkir gitu ya pengiriman bahan bakunya ke beberapa kota yang mudah diakses untuk para franchise di kota-kota tersebut. Nah, dari beberapa poin kelebihan tadi pastinya ada kekurangan atau kelemahan dari Mixu sendiri. Yang pertama produknya musiman. Jadi kalau di Indonesia terutama ya, karena kita tahu bahwa ada dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Jadi mungkin kalau di musim kemarau produk-produk yang ditawarkan Mixu ini menjadi pilihan yang tepat gitu ya untuk kita melepaskan dahaga, untuk kita beli, menyegarkan tenggorokan gitu ya. Tapi kalau misalkan di musim hujan, orang Indonesia sepertinya kalau di lingkungan sekitar saya sangat jarang orang-orang beli minuman atau ice cream ataupun minuman-minuman dingin di saat musim hujan. Jadi karena Mixu ini menawarkan produk-produknya mayoritas adalah minuman-minuman dingin dan juga ice cream, pastinya ini nggak masuk gitu ya di Indonesia kalau lagi di musim hujan. Nah, terus yang kedua ini bukan makanan pokok. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman di lingkungan sekitar teman-teman ada orang-orang yang coffee addict ataupun tea addict di mana mereka harus minum kopi ataupun minum teh setiap harinya untuk menambah energi mereka melakukan aktivitas gitu ya. Nah, hal ini kayaknya kalau dari saya sendiri di lingkungan sekitar saya hampir nggak ada saya lihat bahwa ada ice cream addict di mana dia harus makan ice cream dulu untuk menambah energinya dia di hari tersebut. Jadi ya bisa dibilang karena ini bukan makanan pokok, jadi kita untuk mengkonsumsi Mixu ini juga nggak setiap hari gitu ya. Jadi kalau kita lagi pengen aja, baru kita beli Mixu ataupun beli ice cream, beli produk-produknya di Mixu ini. Terus yang ketiga, kelemahannya itu yaitu ukuran store yang kecil. Ini teman-teman bisa lihat di gerai-gerai Mixu di sekitar rumah kalian atau tempat tinggal yang dekat dari kalian. Bisa dilihat bahwa gerai-gerai Mixu yang dibuka itu tergolong kecil gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa uh, gerai Mixu ini hanya dibuka untuk take away aja. Jadi jarang banget ada gerai Mixu yang bisa dine in, makan di tempat gitu ya dengan ukuran store yang luas. Itu tuh hampir jarang gitu ya. Jadi kalau anak muda sekarang kan lagi nyarinya tuh tempat nongkrong yang luas, yang nyaman gitu ya. Nah, Mixu ini bukan menjadi pilihan yang tepat untuk hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi beberapa poin kekurangan atau kelemahan dari Mixu sendiri. Terus kita masuk dari beberapa poin kelemahan dan kekurangan Mixu ini, pastinya ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Mixu untuk atau menjadi pertimbangan oleh Mixu
untuk mereka mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Yang pertama, pasar minuman yang sedang hype di Indonesia, gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini sangat apa namanya, edik gitu ya dengan minuman-minuman yang unik, terutama dengan ice cream yang memiliki topping-topping yang unik. Nah, hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan Mixu untuk mereka improve lagi produk yang mereka mungkin akan mengeluarkan produk-produk baru dengan topping-topping baru sehingga mereka punya peluang untuk lebih mendapatkan attention gitu ya dari masyarakat Indonesia dan semakin lama bisa mengekspand bisnisnya di seluruh kota di Indonesia terutama di luar Pulau Jawa. Terus yang kedua, komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur. Jadi infrastruktur yang dimaksud adalah tentunya kalau infrastruktur jalan, terus mungkin pelabuhan-pelabuhan, tempat Mixu bisa mengirim atau mengirim rantai pasokannya gitu ya, bahan bakunya. Kalau itu semua udah already good, terus juga jalanannya udah bagus, pastinya kan mengirim bahan baku ataupun membuka store itu kan jauh lebih mudah gitu ya karena accessibility-nya jauh lebih mudah gitu teman-teman. Nah, ini poin terakhir yaitu threat atau tantangan yang menjadi tantangan Mixu untuk membuka gerainya di seluruh kota di Indonesia. Yang pertama, potensi kejenuhan pasar, teman-teman. Jadi pastinya mungkin nggak hanya di Indonesia aja, kalau di seluruh manusia gitu ya, pasti ada titik jenuhnya. Mungkin dia bosan makan es krim terus, bosan minuman-minuman manis terus. Itu hal-hal tersebut yang bisa menjadi tantangan besar bagi Mixu. Makanya perlu ada inovasi atau improvisasi produk ya teman-teman kalau misalkan mau buka ataupun untuk Mixu sendiri di sini jadi perlu ada improvisasi produk biar masyarakat atau konsumennya itu nggak hanya beli menu yang itu-itu aja ataupun yang ditawarkan tuh menunya itu-itu aja jadi ada sesuatu yang baru yang bisa dicoba yang bisa dinikmati oleh konsumennya terus yang kedua potensi kenaikan harga. Nah, potensi kenaikan harga tentunya ini berlaku karena bahan baku yang digunakan ya oleh Mixu sendiri. Mungkin harganya ini kan pasti akan ada season harganya naik ataupun harganya lagi stabil. Nah, kenaikan harga ini bisa menjadi salah satu tantangan oleh Mixu gimana caranya mereka tetap menekan biaya bahan bakunya sehingga harga jualnya itu masih jauh lebih murah gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia bisa memilih Mixu sebagai kalau misalkan dia mau makan ice cream, mereka tetap memilih Mixu karena harganya masih jauh lebih terjangkau. Terus poin yang terakhir yang menjadi tantangan yaitu potensi penurunan harga tiap gerainya. Jadi penurunan harga tiap gerainya ini dikarenakan sampai saat ini menurut informasi Mixu ini masih belum punya peraturan bahwa harus ada jarak gitu ya antara store satu dengan store lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka franchise di wilayah sekitar teman-teman, itu dari Mixu sebenarnya bebas aja kalau misalkan di 100 meter ke depan itu udah ada gerai Mixu, tapi kita mau buka di sini, itu dari Mixu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, hal-hal tersebut itu kan menjadi tantangan juga ya karena menjual produk yang sama tapi dengan dua store yang berdekatan mungkin akan karena yang di depan udah buka jauh lebih dulu udah terbiasa beli yang di depan mungkin orang-orang di sekitarnya akan belinya tuh di store yang udah lama gitu ya jadi ya store yang baru ini nggak laku ataupun jadi jarang pembelinya nah hal tersebut bisa menurunkan harga setiap gerainya gitu teman-teman itu yang menjadi tantangan juga bagi kita ataupun bagi teman-teman yang punya niat untuk franchise Mixu jadi tantangan gimana caranya biar store teman-teman tetap laku ataupun tetap banyak pembelinya. Nah, ini merupakan poin-poin yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan terkait SWOT analisis dari perusahaan Mixu. Uh, Semoga apa yang saya sampaikan ataupun apa yang saya jelaskan bisa berguna untuk teman-teman, menjadi pengetahuan untuk teman-teman juga, atau mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman kalau misalkan mau ikut menjadi bagian dari Mixu Indonesia, membuka gerai ataupun ikut ambil bagian menjadi franchiser gitu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.